Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak Arif di sini yang dari Prodi Tadris Matematika IAIN Jember. Untuk pertemuan kali ini kita akan mengisi dengan mengulang kembali materi aljabar. Karena kita akan mengulas membahas soal ulangan harian yang kemarin. Sekaligus nanti akan ada program remedial bagi yang tidak mengikuti dan tidak lulus dalam ulangan harian kemarin. Baik, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu baik-baik saja, selalu diberikan kesehatan dan juga selalu semangat dalam belajar ya. Apalagi belajar online. Jangan lupa harus semangat belajar biar ulangan hariannya itu kalian lulus gitu, oke? Nah, langsung saja kepada soal yang nomor 1. Di belakang Bapak silakan dibaca sendiri di atas ini. Di atas ini ada soal yaitu pengusaha jagung. Di mana diketahui dalam soal itu pengusaha jagung itu memiliki 50 karung jagung. Bapak nggak usah baca soalnya ya biar cepet. Pengusaha jagung memiliki 50 karung jagung. Itu stok pengusaha jagung itu. Kemudian pasar A memesan 30 karung jagung. Kemudian diketahui lagi pasar B memesan 30 kg jagung. Di sini yang dapat dibedakan yaitu satuannya. Di mana ada satuan karung dan satuan kilogram. Di dalam karung itu kita nggak tahu berapa kilogram satu karung jagung itu. Makanya jagung di sini kita misalkan dengan variabel X ya, yaitu 50 karung jagung sama dengan 50X. Kemudian juga 30 karung sama dengan 30X serta 30 kg. Di situ tidak ada satuan karung, maka 30 saja yaitu sebagai konstanta. Berdasarkan hal yang diketahui dari soal di atas, maka bentuk aljabarnya kita peroleh, yaitu kan pasar A memesan 30 karung jagung. Ya sudah, berarti stok dikurangi 30 kg jagung. 30 karung jagung. Berapa stoknya? 50 karung jagung. Berarti 50X dikurangi 30X dikurangi 30. 30 itu 30 kg jagung. Jadi 30 itu konstantanya. Jadi bentuk aljabarnya yaitu 50X negatif 30X negatif 30. Itu aja. Kita lanjut ya. Sudah dipahami nomor 1? Saya rasa banyak yang benar nomor 1. Kemudian nomor 2, pilihlah pernyataan yang benar di bawah ini. Ada X plus 2, ada X plus 2Y plus 5, yaitu bentuk aljabar monomial. Kita ketahui bahwa monomial hanya terdiri dari satu suku, berarti pernyataannya salah. Kemudian yang B, 2X plus 4Y plus 5Z adalah bentuk aljabar binomial. Yang kita ketahui bahwa binomial yaitu adalah bentuk aljabar yang terdiri dari dua suku. Sedangkan di situ ada tiga suku, yaitu 2X plus 4X plus 5Z. Kemudian yang C, X plus 2Y plus 5, bentuk aljabar berbentuk trinomial. Di sini kita hitung sukunya yaitu X, 2Y, X, 2Y sama 5. Ada 3 suku, berarti C benar. Kemudian yang D, X adalah bentuk aljabar polinomial. Yang kita ketahui bahwa polinomial itu adalah bentuk aljabar yang terdiri lebih dari 3 suku. Maka jawaban yang benar yaitu yang C. Ayo, siapa yang salah kemarin? Gampang banget ini. Kemudian lanjut nomor 3. Jika terdapat bentuk aljabar sebagai berikut, yaitu 3M plus N plus 30, pilihlah pernyataan berikut yang benar. Sini ada koefisien M dan N, variabel ya ada di situ ada M dan N, tapi di situ bukan koefisiennya, tapi variabel M dan N itu variabel. Pasti yang A sudah salah. Itu cara analisisnya. Variabel M dan N, betul ya, variabel ada M dan N. Kemudian koefisien M sama dengan 3. Kemudian koefisien N
tidak ada. Nah, itu perlu diperhatikan bahwa kalau ada hanya variabel saja, n, x, atau z, nah itu koefisiennya itu pasti 1, karena angka 1 meskipun tidak dituliskan di belakang variabel itu tidak apa-apa. Jadi n itu koefisiennya adalah angka 1. Kemudian c, variabel m dan n, koefisiennya m sama dengan 3, koefisien n sama dengan 1, konstanta sama dengan 30. Nah, ini adalah pernyataan yang benar. Kemudian yang D, koefisien m dan n. Salah ya, m dan n itu bukan koefisien tapi variabel. Nah, gitu cara analisisnya. Jadi jawabannya yaitu yang C. Ayo, siapa yang salah? Banyak yang salah nih kemarin. Lanjut nomor 4. Nah, di sini ada kolam berbentuk segitiga sama sisi. Kalau berbentuk segitiga sama sisi, pasti sisinya itu sama panjang. Nah, di sini diketahui bahwa sisinya itu, panjang sisinya yaitu 2x negatif 5 atau 2x min 5. Nah, berarti yang ditanyakan yaitu keliling segitiga. Untuk mengelilingi segitiga sama sisi itu, kita hanya kalau ingin mengetahui jaraknya, yaitu kita hanya menambahkan sisi-sisi dari segitiga itu. Nah, ini segitiganya, segitiga sama sisi, maka keliling segitiganya yaitu sisi tambah sisi tambah sisi. Namanya keliling. Nah, keliling, kamu mengelilingi ini, segitiga ini, keliling dari segitiga ini. Nah, maka keliling segitiganya yaitu sisi tambah sisi tambah sisi. Nah, lanjut. Keliling segitiga. Nah, sisinya yaitu 2x min 5. Ya sudah, masukin sisi 2x negatif 5 ditambah 2x negatif 5 ditambah 2x negatif 5. Nah, kumpulkan, jabarkan dulu yang dikurung. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kumpulkan suku-suku yang sejenis, yaitu 2x tambah 2x tambah 2x, kemudian ditambah negatif 5 ditambah negatif 5 tambah negatif 5. Nah, gitu. Jadi hasilnya akan menjadi 6x plus negatif 15. Ingat, plus ketemu negatif itu pasti hasilnya negatif. Negatif ketemu plus itu pasti hasilnya negatif. Nah, baru kalau ada negatif ketemu negatif, nah itu hasilnya akan menjadi positif. Nah, di sini kan kita ketemunya positif bertemu dengan negatif, yaitu positif bertemu dengan negatif 15, maka hasilnya akan menjadi negatif, yaitu 6x negatif 15. Oke, bisa dipahami. Kita lanjut nomor 5. Nah, nomor 5, tentukan hasil pengurangan 4x min 3y plus 2z oleh 2x min 2y min 5. Nah, sama caranya, kita tulis dulu ya, seperti ini. Kemudian kita jabarkan, jadi 4x min 3y plus 2z min 2y min 5. Nah, 4x min 2x, kita kumpulkan lagi ini, kumpulkan suku-suku yang sejenis, yaitu 4x dengan negatif 2x. Jangan lupa tandanya, sekali lagi jangan lupa tandanya. Kemudian negatif 3y. Nah, di sini negatif, maka tulis negatif, jangan ditulis positif. Negatif 3y. Nah, di sini ingat, di sini negatif, jangan ditulis positif. Negatif ketemu negatif, dikurangin negatif 2y. Jadinya negatif 3y dikurangin negatif 2y. Ingat lagi, ketika negatif ketemu negatif, hasilnya akan menjadi positif. Nah, kemudian, nah ini 2z pak, di kiri ada 2z tapi di kanan nggak ada 2z. Berarti di kanan itu bukan nggak ada tapi nilainya 0, maka nggak usah ditulis. Jadi 2z ditambah 0z ini loh. Nah, ini 2z ditambah 0z. Kemudian, nah di kiri nggak ada konstanta pak, di kanan ada konstanta. Nah, di kiri itu ada konstanta tapi 0. Nah, jadi nggak usah ditulis. Berarti 0 dikurangin negatif 5. 0 dikurangi negatif 5. Negatif ketemu negatif, hasilnya positif. Jadi hasilnya jadi 4x min 2x min 3y plus 2y plus
2Z plus 5. Kita sederhanakan lagi menjadi 2X min Y plus 2Z plus 5. Oke, itu. Jadi ingat tandanya, ketika positif ketemu negatif, hasilnya pasti negatif. Sebaliknya begitu, negatif ketemu positif, hasilnya pasti negatif. Baru kalau negatif ketemu negatif, hasilnya akan menjadi positif. Kemudian nomor 6, tentukan hasil penjumlahan dari 3X plus 2Y plus 5 dengan 2X plus 5. Ini sama sih caranya, tinggal yang pertama kalian tulis lagi nih. Nah, kumpulkan suku-suku yang sejenis. 3X plus 2Y plus 5 plus 2X plus 5, kumpulkan yang mempunyai variabel X dikumpulkan dengan yang mempunyai variabel X, yang mempunyai variabel Y dikumpulkan dengan variabel Y. Nah gitu. Kalau sudah paham, 0Y nya itu sudah nggak usah ditulis, pokoknya kalian sudah paham, langsung saja tulis kumpulkan kumpulkan suku yang sejenis, langsung saja, nggak usah ditulis 0Y nya itu. Nah kemudian hasilnya yaitu 5X plus 2Y plus 10 gitu. Tinggal langkahnya itu jabarkan, kemudian yang kedua kumpulkan suku-suku yang sejenis, kemudian dioperasikan, disederhanakan. Gitu aja sih kalau penjumlahan dan pengurangan. Oke, lanjut nomor 7. Nah ini masuk pada perkalian ya. Nah ini perkalian banyak yang nggak bisa, memang agak ruwet. Nah sini Pak Ahmad memiliki kebun berbentuk persegi. Nah kita ketahui bahwa luas persegi itu adalah sisi kali sisi. Nah di sini yang diketahui yaitu panjang sisinya sama dengan 3X plus 5. Nah itu panjang sisinya, sudah yang diketahui hanya panjang sisinya, berarti kita tinggal mencari luasnya. Kan yang ditanya yaitu luas kebun. Nah luas kebun yang berbentuk persegi. Maka kita jawab, kita ketahui dulu luas persegi adalah sisi kali sisi. Nah tinggal 3X plus 5 dikali 3X plus 5. Nah bagaimana perkaliannya? Yaitu mengalihkan setiap suku dalam suatu bentuk aljabar dengan setiap suku di bentuk aljabar yang lainnya. Nah seperti ini ya, 3X bisa dituliskan seperti ini, 3X plus 5 3X plus 5. Nah nggak usah ditulis kali, nggak apa-apa gitu. Nah baru kita itu, nah jadi ada di sini ada 3X kali 3X, kemudian 3X kali 5, terus 5 kali 3X, 5 kali 5 gitu. Jadi di setiap suku di bentuk aljabar ini dikalikan dengan setiap suku di bentuk aljabar yang lainnya gitu. Nah, langsung kita operasikan. 3X kali 3X berapa? Yaitu 9X kuadrat. Kemudian 3X kali 5X, 3X kali 5 maksudnya. 3X kali 5 berapa? 15X. 5 kali 3X berapa? 5 kali 3X berapa? 15X lagi. Nah terus 5 kali 5 berapa? 25. Jadi nah didapatkan ini 9X kuadrat plus 15X plus 15X plus 25. Nah, gitu. Lanjut. Nah jadi hasilnya itu didapatkan 9X kuadrat plus 30X plus 25. Nah gitu kan, 15X tambah 15X sama dengan 30X gitu. Nah lanjut nomor 8 ya, sudah paham pasti. Yang nomor 7 pahami dulu. Jadi setiap sukunya itu dikalikan dengan suku di bentuk aljabar yang lainnya. Nah kita masuk nomor 8. Nomor 8 itu tentukan perkalian 2M negatif 4 dengan M plus 2. Nah itu gampang. Nah, pokok yang banyak salah kalian tuh di perkalian sama pembagian tuh. Nah kita langsung jawab 2M sama seperti tadi, seperti nomor 7. Nah itu caranya, 2M kali M, 2M kali M, 2M kali 2 negatif 4 kali M negatif 4 kali 2. Nah, gitu. Sudah jelas ya di slide ini, di slide yang buat kalian tinggal pahami. Nah terus jawabnya itu 2M kali M berapa? 2M kuadrat. Terus 2M kali 2 berapa? Ya 4M. Kemudian negatif 4 kali M berapa? Ya negatif 4M. Terus negatif 4 kali 2 berapa? Ya negatif 8. Ingat kalau ada
positif ketemu negatif, hasilnya pasti negatif. Nah, baik kita sederhanakan lagi. Nah, 2M kuadrat itu kan tetap. Nah, kenapa Pak 4M nya hilang? Kan 4M ditambah negatif 4M. Kamu punya uang 4.000, terus kamu ngutang. Nah, terus kamu bayar utang 4.000. Jadi uangmu habiskan, ya sudah gitu. Terus kenapa kok negatif 8? Ingat, positif ketemu negatif, hasilnya pasti negatif. Oke, lanjut nomor 9. Nah, ini pembagian. Ingat. Nah, kita ada pembagian yaitu 2x kuadrat plus 3x negatif 4 oleh x plus 3. Nah, disitu sudah ada di slide-nya. Nah, kita akan itu ada 2x, Bapak warnai merah. Nah, 2x kuadrat yang warna merah dibagi dengan x plus 3, dibagi dengan variabel x yang ada di luar, yaitu punyanya x plus 3. 2x kuadrat dibagi x itu berapa? Ya x, ya 2x. 2x kali x kan 2x kuadrat. Nah gitu, 2x kuadrat dibagi x itu sama dengan 2x. Kemudian 2x itu dikalikan x plus 3. 2x kali x plus 3 sama dengan 2x kuadrat plus 6x. 2x kali x, 2x kali 3. Nah, hasilnya yang warna biru itu. Jadi 2x plus 6x. Nah, kemudian kita kurangi. Nah, kita kurangi, maka menghasilkan negatif 3x. Nah, negatif 4-nya turun aja. Tuh, kan tidak ada konstanta, itu yang warna biru nggak ada konstanta. Konstantanya itu 0. Ya udah, negatif 4 dikurangi 0 ya tetap negatif 4. Kemudian, nah, kita lihat variabel x yang warna hijau, yaitu negatif 3x dibagi dengan x-nya x plus 3 dibagi dengan ini. Nah, ini dibagi dengan x plus 3 ini. Nah, berapa? Negatif 3x dibagi x. Sudah, negatif 3. Kita tulis negatif 3 di atas. Nah, kemudian dikalikan lagi ke bawahnya. Negatif 3 dikali x plus 3, maka menghasilkan negatif 3x min 9. Kita kurangi lagi nih. Nah, negatif 3x dikurangi negatif 3x. Ingat, negatif ketemu negatif lagi. Jadi negatif 3x berubah menjadi negatif 3x ditambah 3x. Kamu punya utang, kamu bayar. Kamu punya utang 3.000, kamu bayar 3.000. Ya udah, utangmu lunas. Negatif 4 dikurangi negatif 9. Negatif 4 dikurangi negatif 9. Negatif ketemu negatif, maka hasilnya positif menjadi negatif 4 ditambah 9. Hasilnya 5. Nah, loh Pak, di sini kok enggak 0? Kok sisanya enggak 0? Maka ya sudah, berarti hasil pembagiannya itu 2x negatif 3 dengan sisa 5 gitu. Oke, lanjut yang nomor 10. Nah, ini sama saja caranya, yaitu ingat, nah itu ada merah juga, dibagi dengan yang luar. 2x kuadrat dibagi x berapa? Sudah 2x. 2x kali x plus 2 berapa? Keluar yang biru, 2x kuadrat plus 4x. Kita kurangi aja. Nah, maka menghasilkan yaitu 3x plus 6. Nah, 6 nya turun juga seperti yang enggak tadi. Sama caranya seperti yang nomor 9. Kemudian 3x dibagi x sudah plus 3. Nah, kemudian 3 kali x plus 2, 3x plus 6. Nah, kemudian dikurangi lagi, sisanya menjadi 0. Nah, kalau sisanya 0 berarti ya sudah, jadi hasil pembagiannya yaitu 2x plus 3. Nah, itu soal ulangan harian yang kemarin. Nah, dibahas lagi karena banyak yang tidak lulus dan banyak yang nggak ikut ujian atau sudah diperingatkan padahal ya. Nah, tuh, jadi kesimpulannya bisa kalian baca ya. Untuk menentukan bentuk aljabar dari sebuah pengalaman dan perhatikan satuannya. Seumpama ada karung, ada plastik, ada kardus itu. Nah, itu misalkan sebagai variabel, supaya variabel x, satu kardus misalkan x gitu. Nah, untuk operasi penjumlahan dan pengurangan, perhatikan langkah-langkahnya, yaitu yang pertama, jabarkan terlebih dahulu, kemudian kumpulkan suku-suku yang sejenis. Ingat,
jangan lupa tandanya. Kalau negatif ketemu positif, hasilnya negatif. Kalau positif ketemu negatif, hasilnya negatif. Kalau negatif ketemu negatif, pasti hasilnya positif. Kemudian yang nomor 2. Nah, nomor 2 itu nomor 3 ya, untuk perkalian. Nah, untuk perkalian yaitu mengalihkan setiap suku yang ada pada suatu bentuk aljabar ke bentuk aljabar yang lainnya. Jadi setiap suku itu dikalikan dengan bentuk aljabar yang lainnya. Nah, yang di dalam kurung-kurung itu, kalau ada 2 kurung, ya berarti di kurung satunya itu dikalikan satu-satu ke kurung satunya lagi. Nah, gitu sudah dikalikan semua setiap sukunya. Kemudian untuk pembagian itu menggunakan cara Prokapit. Nah, Prokapit itu SD sudah diajarin ya, seperti yang tadi yang diajarkan. Nah, baik, mungkin itu saja pembelajaran hari ini. Jadi sebentar lagi silakan dikerjakan soal remedialnya yang sudah Bapak siapkan. Jangan sampai kalian nggak ngerjakan semua ya. Nanti saya beri batas waktu lebih lama agar kalian bisa lebih mengerjakan lagi. Dan untuk yang sudah lulus ujian, nanti ada soal pengayaan dari Bapak untuk nilai tambahan. Oke, mungkin itu saja. Atas kesalahan kata dan kekurangan penyajian video, Bapak mohon maaf sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.